Halo pemirsa setia Balika Fadu. Dalam episode ini menceritakan tentang seorang mangla yang jatuh depresi setelah ditinggal Nimboli. Bagaimana tidak, seorang gadis kecil yang diurusnya sejak balita, dan dibesarkannya bak anaknya sendiri. Menjaganya, merawatnya, dan membesarkannya dalam kasih sayang penuh seperti anak kandungnya sendiri di tengah kekejaman seorang adik iparnya, yaitu Akhirat, yang terkenal bengis dan jahat. Kini, setelah Nimboli kembali ke ibu kandungnya, yaitu Anandi, hatinya sangat hancur. Dia tak kuasa melepasnya. Betapa banyak kenangan terindah saat Nimboli masih kecil. 11 tahun sudah dia lewati bersama Nimboli tercintanya. Mangla merasa hampa rasanya tanpa Nimboli tercintanya. Hingga ia pun selalu bersedih setiap detik mengingatnya. Hingga akhirnya, kejiwaannya pun terganggu. Puskar adalah orang pertama yang mengetahui perubahan yang ada pada Bibi Mangla. Dia curiga, mengapa di kamar Bibi Mangla terdengar sedang berbicara. Tetapi dengan siapa? Akhirnya, dia pun segera memberitahukan hal tersebut kepada Kamli istrinya. Hai Kamli, aku mendengar suara Bibi Mangla sedang berbicara di kamarnya. Tetapi aku tidak tahu dia sedang berbicara dengan siapa. Coba kau lihat dulu. Apa yang sedang terjadi pada Bibi Mangla, ujar Puskar. Kamli dan Puskar pun segera menghampiri kamar Bibi Mangla. Mereka berteriak-teriak memanggil Bibi Mangla. Apa yang terjadi? Buka pintunya, ujar Kamli. Tidak lama kemudian, datanglah Harki dan Kundan menghampiri mereka. Harki pun penasaran, apa yang terjadi dengan kakak iparnya Mangla. Harki pun berteriak-teriak memanggilnya. Hei kakak ipar, buka pintunya, apa yang sedang kau lakukan? Ayo cepat buka pintunya, ujar Harki. Dan akhirnya, Kamli pun menyuruh Puskar dan Kundan untuk mendobrak pintunya. Dan akhirnya Puskar dan Kundan berhasil mendobrak pintu kamar Bibi Mangla hingga terbuka. Setelah pintu terbuka, mereka semua terkejut dengan apa yang terjadi. Mereka menyaksikan Mangla yang sedang berbicara kepada sebuah boneka, sambil menyanyikan nyanyian sebelum tidur yang biasa dia nyanyikan untuk Nimboli. Bahkan dengan santainya dia berkata kepada mereka, "Jangan berisik, Nimboli sedang tidur, kalian jangan sampai dia terganggu, nanti dia bangun," ucap Mangla. Mendengar itu, Kamli pun menangis dan sedih. Mengapa Bibi Mangla menjadi seperti ini? Kamli pun berusaha menjelaskan bahwa itu bukan Nimboli. Itu hanya boneka. Sadarlah Bibi Mangla, ucap Kamli. Mangla pun menjawab, "Jangan berisik, Nimboli sedang tidur. Nanti dia terbangun," ujarnya. Kamli berkata, "Sadarlah Bibi, apa yang kau lakukan? Sadarlah, itu bukan Nimboli Bibi," ucapnya terus-menerus sambil menangis. Namun Mangla malah marah dan berkata, "Kau seperti musuhku." "Apa kau musuhku?" ujar Mangla. "Pergi dari sini. Kalian juga pergi dari sini," kata Mangla terhadap mereka. Kamli terus saja bicara untuk menyadari Mangla, namun sepertinya usahanya sia-sia. Mangla tetap dengan keadaannya. Namun Kamli tidak putus asa, dan terus saja memberi pengertian kepada Mangla. Harki berkata, "Saya pikir, kakak ipar sudah gila." Mangla mengatakan akan selalu menjaganya, sambil menatap ke bonekanya. Hari ini, Kamli merasa sedih ke Mangala karena menjadi gila kehilangan Nimboli. Melihat itu Kamli bertanya apa yang sedang melakukan Mangala. Lalu Mangala menyuruhnya untuk tidak berisik karena Nimboli sedang tidur. Mendengar itu Kamli terkejut, dan Mangala bertanya padanya apakah sudah pagi.
dan menyuruh boneka Nimboli untuk bangun. Mendengar itu Kamli berkata padanya jika itu bukan Nimboli. Tapi Mangala menyuruhnya untuk membangunkan boneka Nimboli dan akan membuatkan susu untuknya. Kemudian Kamli mendatanginya dan memberitahunya jika itu hanya boneka Nimboli. Mangala mengatakan Nimboliku adalah boneka dan Kamli mengatakan jika Nimboli sudah pergi ke Jaitsar. Lalu Mangala mengambil susu dan menyuruh boneka untuk meminum susunya. Tapi Mangala mengusirnya untuk meninggalkan putrinya dan berkata jika kau sudah menjadi musuhku sekarang. Saat itu juga Harki dan Kundan sedang menikmati tindakan gila Mangala. Kamli menangis dan mengatakan jika Nimboli sudah pergi selamanya dari dirinya. Dan Mangala menyuruhnya untuk berhenti berbicara omong kosong dan pergi. Lalu Harki tersenyum dan mengatakan jika dia sudah benar-benar gila karena shock. Kemudian Mangala memberitahu boneka Nimboli jika dia tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Melihat itu Kamli menangis dan Mangala menyuruh mereka semua untuk pergi dari rumahnya. Melihat itu Kamli menyuruh Mangala untuk sadar dan mengatakan jika itu bukanlah Nimboli. Di tempat lain, Nandini atau dikenal Nimboli keluar dari kamar dan memeluk Anandi. Dia berkata, "Bu, bolehkah aku memakai gaun ini?" Lalu Anandi menjawab, "Boleh." Nenek berkata, "Pakai dan ambillah gaun itu untukmu." Nandini sangat senang sekali. Nenek pun merasa bahagia. Nandini mengatakan, "Aku sangat nyenyak tidur malam ini. Tetapi pagi harinya, aku memikirkan ibuku." Sontak Anandi pun terenyuh. Anandi pun berkata, "Ya, kamu bisa menelponnya sekarang." Tapi tak disangka, justru Nandini menolak dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan mau berbicara dengan Ibu Mangla. Di lain tempat, Harki dan anaknya Kundan bergegas menemui suaminya si Akhirat. Sesampainya di kediaman Akhirat, Harki menceritakan hal yang telah terjadi di rumah, yaitu Bibi Mangla menjadi tidak waras, dan Kamli terus saja menangis dan menyadarkannya, namun gagal. Mangla tetap tidak berubah, alias menjadi gila. Harki menganggap bahwa salah satu musuhnya tidak perlu dihiraukan lagi. Namun apa yang terjadi setelah Harki mengatakan itu? Akhirat justru marah, dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah berhenti untuk membalas dendam terhadap mereka semua, termasuk Nimboli, Anandi, Jagdish, Mangla, dan semua yang menghalanginya, akan dia habisi. Setelah semuanya terwujud, barulah aku merasa puas, pungkasnya. Dan mereka pun kembali merencanakan perbuatan kejinya bersama anak dan istrinya. Heran ya, ada ayah, manusia sekarang itu, ditambah istrinya yang terlalu bodoh. Kayaknya nggak kapok-kapok, padahal sering ditabokin tuh sama si Akhirat, tapi masih aja ngintil. Untung Mimin gak nemu tuh orang kayak gitu di depan Mimin. Rasanya pengen Mimin bejek-bejek tuh mukanya si Akhirat. Akhirat berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak akan pernah membiarkan mereka semua termasuk Nimboli, Anandi, Jagdish, Mangla dan semua yang telah menjadi penghalangku." Anandi menelpon Nenek Kalyani, menjelaskan apa yang sedang terjadi pada Bibi Mangla. Namun Nenek Kalyani belum percaya, mengingat kebohongan-kebohongannya selama ini. Di sisi lain, Mangla terus berbicara dengan bonekanya, seolah-olah itu adalah Nimboli, padahal hanya sebuah boneka. Anandi pun menemui Mangla dan melihat keadaannya langsung. Hati Anandi pun ikut merasa sedih. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang penyelamat bagi putrinya. Putrinya selamat hingga saat ini, tak lepas dari kasih sayangnya. Anandi berusaha untuk lebih dekat dengan Mangla yang kehilangan ingatannya. Seolah-olah sebagai teman dekat Mangla, Anandi mengajak Mangla main ke rumahnya. Berharap akan mengembalikan ingatannya kembali, dan akhirnya
Mangla pun menyetujuinya untuk pergi bersama Anandi. Tujuan Anandi agar Mangla bertemu Nimboli, dan berharap akan mengembalikan keadaannya. Sesampainya di rumah Anandi, Nimboli atau Nandini sedang bermain bola bersama kakak kembarannya, Sivam. Namun, saat Nandini melihat boneka kesayangannya ada pada Mangla, Nandini pun berusaha mengambilnya. Namun tidak diberikan oleh Mangla yang merasa boneka itu adalah Nimboli. Nandini tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada Mangla. Akhirnya, nenek Kalyani pun baru mengerti keadaan Mangla yang sebenarnya setelah dia menyaksikannya langsung tingkah Mangla yang sangat aneh. Akhirnya, Mangla pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Sesampainya di rumah sakit jiwa, Mangla berkata kepada bonekanya, "Sungguh pemandangan yang indah. Memiliki bunga yang berwarna-warni. Kita akan tinggal di sini. Lihatlah burung-burung di langit itu." Ujarnya, kepada bonekanya yang dianggap Nimboli itu. Anandi berharap, Mangla akan cepat sembuh di sini. Gangga pun berharap demikian. Meski butuh waktu untuk memulihkannya. Anandi menemui Nandini untuk bertemu dengan Mangla, tetapi Anandi tidak mau. Dia masih marah terhadap Mangla yang telah berbohong selama bertahun-tahun. Namun Anandi memberi pengertian kepada putrinya tentang keadaan ibu Nimboli yang sebenarnya. Bahwa dia adalah seorang yang sangat menyayangimu, membesarkanmu dengan kasih sayangnya. Dan akhirnya, Nandini pun mengerti apa yang telah terjadi dengan Bu Mangla. Demikian kisah Balika Fadu dalam season yang satu ini, semoga menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe di channel kami, agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten menarik lainnya. Sekian, dan terima kasih. Salam.